Yang mulia, mari kita lihat yang lebih penting sebenarnya yang harus menjadi persoalan bagi kita. Sebenarnya kadang-kadang orang berpikir bagaimana menjatuhkan umat. Saya bilang gampang saja, tidak susah untuk menjatuhkan umat. Kalau kita berpikir tentang latar belakang, susah untuk bersatu orang. Saya ulangi, ini penting. Kalau kita berpikir tentang latar belakang, perbedaan mazhab, perbedaan teologis, perbedaan golongan, perbedaan partai, susah untuk bersatu ini umat. Tapi kalau kita melihat ke depan apa persoalan yang sesungguhnya, kemudian kita bicarakan apa masalah yang sesungguhnya. Kalau kita putuskan satu masalah yang sesungguhnya, maka kita berusaha untuk mencapai itu, maka umat ini akan bersatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat seluruh firqah-firqah, mari kita lihat seluruh kelompok-kelompok, mari kita lihat seluruh mazhab. Kalau kita tanya, bagaimana hukumnya salat berjamaah? Bagaimana kepentingan salat berjamaah? Saya yakin semua mengatakan salat berjamaah itu penting. Persatuan umat akan lahir kalau orang salat berjamaah semuanya. Dan umat ini akan akrab kalau orang salat berjamaah. Kenapa bukan di sini tumpuan perhatian kita? Semua firqah berpikir, semua mazhab berpikir, semua partai berpikir, bagaimana orang ini bisa salat berjamaah? Kalau orang bergerak seperti ini, saya yakin kehidupan ini akan jadi baik. Hadirin yang mulia, ini ada kipas angin. Tidak pernah kita belajar dari kipas angin ini? Yang satunya ini berputar, yang satunya itu tidak bergerak. Coba, kalau kita berada di bawah yang bergerak, enak enggak kita rasakan? Pasti enak. Sementara kita berada di bawahnya yang tidak bergerak, enggak ada apa-apanya. Ini yang terjadi sekarang. Maka mari kita lihat lebih jauh. Kalau kipas ini tidak bergerak, kemudian itu baling-balingnya kita cek 3 warna, satu merah, satu hijau, satu kuning misalnya. Kalau tidak bergerak, maka itu warnanya akan jelas. Ini warna kuning, ini warna merah, ini warna hijau. Dan tidak terlalu banyak manfaatnya, bahkan dibilang tidak ada manfaatnya. Inilah terjadi ketika umat statis, tinggal saja di sana kajian, di situ kajian, di sini kajian. Tidak ada gerakan, itu saja. Kaji di sana, warnanya jelas. Ini merah di sini, ini kuning di sini, ini hijau di sini. Tapi tidak ada gerakan. Apa yang terjadi? Umat semakin jauh dari kebenaran. Tak bisa kita bayangkan hadirin yang mulia. Kalau umat ini bergerak sama-sama dengan fokus bagaimana orang salat berjamaah, apa yang terjadi, Pak? Coba lihat kipas angin ini. Kalau kipas angin ini sudah mulai bergerak, kalau taruhlah misalnya giginya 1, itu sudah anginnya sudah luar biasa. Dan itu sudah bilang ada manfaatnya. Tapi coba lihat, kipas angin yang bergerak ini, ada nggak warnanya? Warnanya itu sudah hilang. Semakin kencang pergerakan ini kipas angin, semakin warna hilang dan manfaatnya luar biasa. Inilah yang harus menjadi perhatian utama kita. Mari kita tinggalkan perbedaan yang ada. Mari kita tinggalkan firqah-firqah yang ada. Kita fokus bagaimana umat ini mau menghidupkan salat berjamaah. Hadirin yang mulia, banyak di antara kawan-kawan kita, semua kita paham bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali akan dihisab di hari kemudian adalah salat. Tidak pernah kita berpikir merenung salat apa sebenarnya yang Allah hendaki di sini? Dan apa maksudnya Nabi dengan bahwa yang pertama diperhatikan, yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah salat? Pernahkah kita merenung bagaimana salat ini terhadap diri kita? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Salat yang paling tinggi nilainya adalah salat berjamaah. Maka kalau manusia tidak salat berjamaah, itu berarti manusia keliru dalam mengamalkan agama. Bahkan bisa dikatakan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, berarti manusia menyalahi tujuan penciptaan. Untuk meyakinkan ini, mari kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan hadis ini. Dan hadis Al-Quran menjelaskan sederhana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada lagi bentuk yang paling hebat dibanding dengan bentuknya manusia.
Makhluk apapun yang kita lihat dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sempurna melebihi manusia. Dan bahkan dikatakan khuliqat al-mahluqat lil insan wa khuliqal insan li ibadatillah. Allah menciptakan semua makhluk ini, semua makhluk, langit, bumi, surga, neraka, semuanya untuk manusia. Saya yakin, pernahkah kita berpikir, seandainya tidak ada manusia, kira-kira dunia ada? Seandainya bukan karena manusia, untuk apa Allah ciptakan surga? Dan seandainya bukan karena manusia, untuk apa Allah ciptakan neraka bagi orang yang tidak taat? Kadang-kadang kita mengatakan tadi bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia bahagia, agar manusia masuk surga semuanya. Tapi kadang-kadang adik-adik mahasiswa ada yang bilang, Ustaz, kalau Allah menciptakan surga, Allah menginginkan manusia masuk surga semuanya, tapi kenapa Allah juga bikin neraka? Kalau Allah bikin neraka, berarti Allah juga menghendaki ada orang masuk neraka. Logikanya bisa diterima, dengan logika juga itu bisa ditolak. Hadirin yang mulia, mari kita lihat lebih jauh bahwa di dunia ini pemerintah mulai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1 sampai ibu kota negara itu ada yang disebut, ada yang dinamakan penjara. Nah, tanyalah pemerintah, tanyalah polisi, tanyalah tentara, apakah penjara ini diciptakan supaya masyarakat masuk penjara? Jawabannya pasti tidak. Tapi kenapa bikin penjara? Maka pasti mereka akan menjawab, penjara itu diciptakan hanyalah untuk menampung orang yang tidak taat kepada aturan negara dan aturan pemerintah. Selama orang itu taat kepada aturan negara dan aturan pemerintah, mustahil orang itu masuk ke dalam penjara. Kalau begitu, siapa yang memasukkan ke dalam penjara? Bukan pemerintah, dirinya sendiri yang memasukkan ke dalam penjara karena tidak taat kepada aturan negara dan aturan pemerintah. Dengan logika yang sederhana ini bisa kita pahami bahwa Allah menciptakan neraka bukan supaya manusia masuk neraka. Tapi kenapa Allah ciptakan neraka? Itu hanyalah untuk menampung orang yang tidak taat kepada Allah dan kepada Rasul Allah. Selama orang itu taat kepada Allah dan kepada Rasul Allah, mustahil orang itu masuk ke dalam neraka. Kalau begitu, siapa yang memasukkan ke dalam neraka? Dirinya sendiri, karena dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita mau jujur, Pak, seluruh ayat Al-Qur'an 6236 itu, saya yakin tidak satu ayat pun yang menuntun kita masuk ke neraka, tidak satu ayat. Semua ayat-ayat Al-Quran itu pasti menuntun kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah menginginkan kita ini bahagia, masuk surga. Oleh karena itu, ini yang harus menjadi perhatian utama bagi kita. Jadi sekali lagi bahwa agama ini sebenarnya tujuannya adalah agar kita ini enak hidup, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Namun persoalannya adalah untuk mengamalkan ini agama itu butuh kekuatan dahsyat. Orang tahu semuanya, salat berjamaah itu hebat, pahalanya seperti ini. Tapi kenapa tidak ada kekuatan untuk mengamalkannya? Saya hanya ingin mengantar diri saya dan kita semua. Kira-kira bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau hari ini kita meninggal dunia, kemudian kita dikubur, kemudian kita ditanya tentang persoalan salat misalnya. Kalau kita ditanya bagaimana? Kau sudah laksanakan salat berjamaah? Bagaimana jawaban kita? Kalau kita mengatakan tidak misalnya, apa alasannya? Kita mungkin mengatakan saya sibuk. Kalau kita mengatakan sibuk, Allah akan menunjukkan kepada kita orang yang lebih sibuk dari kita, tetapi dia menjaga salat berjamaah. Kita mengatakan kita miskin, nggak punya harta. Allah akan tunjukkan kepada kita orang yang lebih miskin daripada kita, tetapi dia menjaga salat berjamaah. Kemudian kita mengatakan saya punya pangkat yang tinggi, saya punya pangkat yang tinggi, nggak ada waktu untuk pergi ke salat berjamaah. Maka Allah akan tunjukkan kepada kita ada orang yang pernah menjadi raja di raja, tetapi dia tetap menjaga salat berjamaah. Jadi di akhirat, Pak, tidak ada alasan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu inilah yang menjadi perhatian utama bagi kita, bagaimana umat ini mau bersatu untuk menghidupkan salat berjamaah. Karena di sini kekuatan dahsyat. Nah, saya pernah membaca buku beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu ditulis oleh orang yang girahnya terhadap Islam tinggi, dan bahkan kalau saya tidak salah dulu ada namanya majalah Panji Masyarakat yang dipimpin oleh Buya Hamka. Di situ diulas tentang masa depan Islam ini. Bahkan pendeta Yahudi yang paling berpengaruh pada waktu itu, dia mengatakan umat Islam tidak punya kekuatan apa-apa. Ekonomi tidak, politik tidak, senjata tidak. Dan kalau kita lihat sekarang ini Bapak-bapak, kira-kira tidak ada umat yang paling dipermainkan dunia melebihi permainan terhadap umat Islam. Islam dibantai, Islam dikerjai, tidak ada kekuatan apa-apa. Nah, hadirin yang mulia, kemudian beliau katakan bahwa satu saat nanti dunia ini tidak mungkin kiamat kalau umat Islam tidak kembali memegang peradaban dunia. Dan ketika umat Islam ini jaya, kekuatannya tidak terletak di senjata, tidak terletak di ekonomi, tidak terletak kepada benda-benda yang lain. Tetapi kekuatan umat akan terjadi apabila amal ini hidup. Apa yang mereka takuti? Yang mereka takuti apabila salat Jumatnya orang Islam, salat subuhnya orang Islam sudah persis sama dengan salat Jumat. Saya ulangi, ini penting. Hadirin yang mulia, yang paling ditakuti orang di luar Islam, terutama Yahudi, adalah apabila sholat subuhnya orang Islam sudah sama dengan sholat Jumat, maka tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghalangi munculnya kembali Islam untuk memimpin peradaban dunia. Hadirin yang mulia, ini yang harus kita usahakan. Bagaimana masjid seluruh dunia ini itu penuh dengan jamaah. Tidak perlu kita pusing gimana mereka fikihnya, bagaimana mereka teologinya, tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana umat ini bisa diajak ke masjid untuk menghidupkan yang namanya salat berjamaah. Dan ketika salat berjamaah ini hebat Pak, luar biasa nilainya. Jangankan semuanya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan begini, dan itu sering diungkap.